Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung crystal field stabilization energy, yang mana kalau kita ada yang bertanya nih, kalau link Jimit yang di Eldiru itu gimana ya? Beda ya sama yang ini ya? Eh, saya nggak ngerti, tapi Anda semua bisa masuk ke sini ya, jadi nggak ada masalah kayaknya. Baik, untuk crystal field stabilization energy itu kenapa kita mempelajari itu sebenarnya adalah nanti ada kaitannya dengan kestabilan dari suatu kompleks. Ini nanti mungkin berkaitan juga walaupun tidak diukur sampai sejauh itu, tapi dengan praktikum kimia koordinasi dan juga ini nanti nyambung dengan kuliah mekanisme reaksi kimia anorganik. Jadi yang materi sekarang jangan dilupakan dulu, nanti akan terpakai lagi di entah di semester ini atau semester depan harusnya. Jadi ada kuliah mekanisme kimia anorganik yang mana memperhitungkan termodinamika dan kinetika dari suatu kompleks. Jadi kestabilan masuk ke termodinamika ya, itu penting. Nah, jadi kita lihat untuk ion bervalensi 2, M2, ya jadi D0 ke D10 itu variasinya tidak terlalu besar. Jadi persamaan CFSE dapat dihitung untuk menghitung CFSE dalam satuan delta untuk D0 sampai D10. Yang besarnya adalah kita lihat untuk D0 itu besarnya 0, lalu naik, kemudian turun hingga D5 itu CFSE-nya 0, lalu naik lagi, kemudian hingga seng 2 itu 0 lagi. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya seperti punuk unta ya, double hump. Jadi ada dua, kalau dibikin kurva seperti dua buah punuk unta, atau kalau mungkin kita biasa menggambar gunung, kalau waktu kecil gunungnya ada dua, nah yaitu. Jadi pola ini mengarah pada stabilisasi yang besar untuk kompleks ion logam dengan CFSE tinggi. Nah, jadi makin tinggi CFSE-nya, makin besar stabilitasnya. Misalnya nikel 2 itu kompleks yang stabil. Nah, kemudian untuk kalsium 2, mangan 2, dan zinc ya, itu bukan termasuk kompleks yang stabil. Nah, variasi dalam CFSE ini dapat dibandingkan biasanya nilainya dengan log K1 kalau secara termodinamika untuk kompleks EDTA misalnya. Kalau kita lihat di sini, nah kita lihat kalau kita gambar untuk ligan EDTA itu dengan jumlah D elektron 0 sampai 10, kurvanya membentuk ini ya, ada dua buah puncak, double hump curve. Yang di tengahnya itu yang 0 lagi itu kembali ke D5. Nah, selain dari CFSE untuk ligan EDTA, juga bisa dibentuk untuk ligan-ligan lainnya, tentunya baik low spin maupun high spin. Nah, kita lihat di sini log K1 untuk EDTA sebagai fungsi dari jumlah elektron orbital D. Nah, jadi sebenarnya data yang paling mudah didapat itu adalah untuk data dari mangan ke seng. Untuk sebelum mangan itu kompleksnya bisa dibilang agak susah dicari datanya karena memang mungkin kurang bisa terbentuk dan sebagainya, atau tidak stabil ya, atau sangat reaktif. Jadi bisa jadi data CFSE-nya tidak bisa terlalu terukur. Nah, kalau kita lihat untuk data pada kompleks EDTA itu masih seperti punuk unta ya, tapi tidak ada sesuatu yang aneh di misalnya D8 dan D9 ya, yang harusnya D9 itu agak turun, ini agak naik ya, terutama untuk nikel misalnya. D9 itu berarti nikel 2 misalnya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, kita ganti liganya dari EDTA jadi etilen diamin. Sama CFSE-nya ada terutama untuk mangan sampai seng ya, yang paling unik di sini yang bisa kita lihat adalah untuk D9. Jadi untuk kompleks dengan jumlah elektron orbital D9 itu mengalami kenaikan kestabilan dalam artian CFSE-nya yang lebih
tinggi. Kemudian kita ganti lagi ligannya dengan ligan yang sangat meruah ya, sangat bulky. Itu ternyata ya hampir-hampir mirip. Jadi kalau pakai ligan yang sangat meruah ada efek lagi untuk jadi di sini tidak terlalu kelihatan untuk efek pada D9, tapi di sini masih bentuknya masih mirip ya, double hump curve. Nah, jadi dengan berbagai ligan itu kita lihat kecenderungannya mirip-mirip, tidak terlalu jauh ya. Yang paling berbeda jauh hanya untuk logam dengan jumlah orbital D, elektron orbital D9. Nah, jadi mengikuti dari data-data tadi, kemudian ada yang dinamakan urutan stabilitas Irving-Williams yang mencatat bahwasanya dengan berdasarkan nilai CFSE, nilai kestabilan termodinamika log K1 untuk hampir semua kompleks ion logam blok D pada deret pertama berarti kan mulai dari SC, TI, V, CR, MN, Fe, CO, Ni, Cu, Cn. Nah, itu kalau kita urutkan kestabilannya, itu dari mangan ke kanan itu akan semakin stabil. Nah, jadi untuk mangan ke kiri itu biasanya datanya tidak bisa terlalu ditebak ya. Diperkirakan ya seperti punuk unta yang di sebelah kiri, tapi datanya jarang diketahui. Nah, kalau yang data menurut stabilitas Irving-Williams ini, puncaknya itu justru di Cu pada valensi 2. Nah, jadi urutan ini berlaku untuk ligan EDTA, En, dan sebagainya pada umumnya ligan ya. Jadi dan Cu2 itu kalau kita lihat itu satu-satunya di deret ini yang tidak mengikuti urutan yang sewajarnya. Jadi harusnya kan bentuknya puncak kemudian turun lagi, tapi ini grafiknya terjadi keanehan di Cu2. Nah, ini karena adanya distorsi Jahn-Teller yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini karena ganti slide, saya keluar dulu. Ini terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke distorsi Jahn-Teller dan kompleks koordinasi 4. Jadi kaitannya dengan CFSE tadi, dengan kestabilan kompleks tadi, kalau dilihat-lihat itu ternyata kompleks nikel yang paling stabil. Nah, kemudian data-data yang lainnya menunjukkan bahwasanya untuk kompleks nikel yang seharusnya oktahedral, kita mengharapkan bahwasanya panjang ke semua ikatannya, baik aksial maupun in plane. Aksial dalam hal ini adalah menurut sumbu Z ya, jadi masih sama dengan dasar dari teori medan kristal bahwasanya ligan akan menyerang yang paling mendekati ligan paling pertama pada bagian logam pada amplitudo maksimumnya itu adalah daerah yang aksis ya, X, Y, dan Z. Jadi sementara kalau yang 4 di sini DXY, DYZ, dan DXZ itu off axis. Nah, di sini mungkin dibahasakannya in plane. Nah, jadi untuk logam Cu yang tadi dikatakan bahwasanya dia menyalahi deret stabilitas ya, artinya ada keanehan atau keunikan tersendiri. Ternyata dari data kristalnya, dari panjang ikatannya itu juga selalu aneh, dalam artian ke-6 ikatan dalam bilangan koordinasi oktahedralnya itu tidak sama semuanya. 4 ikatan itu lebih pendek dibandingkan dengan 2 ikatan yang terletak pada sisi aksialnya. Aksialnya di sini adalah sumbu Z. Nah, ini anak panah ke atas dan ke bawah itu menunjukkan bahwasannya ada elongasi atau perpanjangan atau penarikan yang
menyebabkan bahwasanya ikatan CuO ini berbeda sekitar 0,45 Armstrong. Jadi kalau ada ikatan atau enggak, biasanya kalau logam itu standarnya sekitar 2 Armstrong ya, lebih dari 2 Armstrong bisa jadi 3 Armstrong, 4 Armstrong itu mulai meragukan ada ikatan, dan faktor-faktor lain diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada ikatan pisang, ikatan terminal ya, atau ikatan jembatan, nah itu nanti berbeda lagi. Jadi kalau misalnya ada efek jembatan atau efek ikatan pisang, itu bisa agak lebih panjang, tapi pada umumnya sekitar 2 Armstrong. Nah, teori Jahn-Teller itu menjelaskan bahwasanya dalam molekul atau ion yang memiliki keadaan dasar yang terdegenerate itu maksudnya apa? Nanti kita jelaskan. Molekul atau ion akan terdistorsi untuk menghilangkan degenerasi tersebut. Jadi dengan kata lain bahwasanya ketika orbital berada pada level yang sama dan ditempati dengan jumlah elektron yang berbeda, akan menyebabkan distorsi molekul. Nah, ini yang dimaksud dengan terdegenerate. Orbital pada level yang sama ditempati oleh jumlah elektron yang berbeda. Nah, kita lihat yang gambar sebelah kanan dulu ya untuk CU2. CU2 itu D9 dan baik low spin maupun high spin itu akan ada dua cara pengisian. Yang pertama adalah orbital EG yang sebelah kiri dipenuhi dulu berpasangan, baru yang sebelah kanan. Nah, yang kedua, orbital EG yang dipasangkan dulu yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Nah, jadi cara ini boleh karena kan keduanya berada pada level elektron yang sama. Nah, ini yang disebut dengan terdegenerate. Nah, karena terdegenerate ini, maka simetri sistemnya jadi berkurang, kan karena ada 3 ya, ada 2 kamar ditempati oleh 3 elektron. Jadi elektron secara simetri akan turun simetrinya. Nah, dalam hal ini sistem secara energi akan berusaha untuk menyetimbangkan dari simetri tersebut untuk makin simetri. Dengan kata lain akan berusaha untuk menghilangkan degenerasi ini. Nah, jadi intinya yang perlu kita tahu adalah seperti semacam ini aja. Jadi kalau ada 2 orbital pada level EG dengan jumlah elektron yang berbeda, maka bisa terjadi teorema Jahn-Teller. Nah, kita ngelihatnya gambar yang sebelah kanan. Nah, kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kiri. Ligan nikel 2 itu hanya mengisi EG dengan 2 elektron saja yang tidak berpasangan pada EG. Ini ya, jadi ada 2 elektron dan diisikan dengan saling tidak berpasangan. Ini berarti tidak terjadi degenerasi. Artinya secara simetri keduanya simetri. EG ini, sistem EG di sini, keadaan dasar EG di sini adalah mempunyai simetri. Dalam hal ini tidak perlu ada distorsi atau efek Jahn-Teller untuk menyetarakan atau menurunkan energi. Nah, jadi yang terjadi hanya untuk kompleks Cu yang di sebelah kanan saja. Nah, sampai di sini semoga bisa dimengerti. Kita lihat lagi contohnya. Untuk yang sebelah kiri tadi, nikel 2, itu ikatannya semuanya sama. Kalau diselidiki secara struktur kristal, ikatan NiO itu panjangnya semuanya sama, ke-6-6-nya 2,05 Armstrong. Tapi untuk kompleks Cu yang kita lihat di slide pertama tadi, ada pemanjangan dari orbital Z ya. Jadi pada aksis Z-aksis itu akan mengalami perpanjangan. Ini adalah distorsi yang terjadi. Nah, jadi dalam hal ini yang kita bahas adalah orbital pada amplitudo maksimum pada sumbu Z ya. Jadi ingat-ingat ya, koordinat Z. Nah, Z itu yang kalau di slide sebelumnya ini ya, yang yang dari atas ke bawah ya. Kalau digambar berarti dari arahnya dari atas ke bawah layar screen laptop atau smartphone Anda. Ya, jadi pandangan dari medan ligan dari pemisahan orbital D adalah bahwa orbital di sepanjang koordinat Z
itu akan mengalami tolakan yang lebih sedikit dibandingkan dengan sumbu X dan Y, sehingga terjadi penurunan energi. Nah, sedangkan orbital lainnya yang tidak mengandung huruf Z, tidak ada pada aksis Z, misalnya dxy, dx kuadrat min y kuadrat akan mengalami peningkatan secara energi. Jadi secara molekular orbital pada pemisahan dapat dilihat bahwasanya dx kuadrat min y kuadrat bertumpang tindih lebih kuat dengan orbital ligan dan naik secara orbital energi. Nah, kalau kita lihat gambarnya semacam ini, kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Jadi setelah ada distorsi itu, baik T2G dan EG itu masing-masing mengalami splitting. Tapi kalau Anda lihat, yang Z itu ada di sebelah bawah. DXZ dan DYZ. Itu berada di sebelah bawah. Nah, selanjutnya yang EG juga mengalami splitting lagi, pemisahan lagi, dan Anda lihat yang mengandung huruf Z itu juga ada di sebelah bawah, dz kuadrat. Sementara dx kuadrat min y kuadrat ada di sebelah atas. Jadi semua orbital yang mengandung aksis Z itu mengalami penurunan energi. Ya, ini gambar yang lebih besar lagi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, T2G maupun EG masing-masing splitting lagi. Nah, dari splitting tersebut, yang mengandung huruf Z itu berada pada level energi yang lebih bawah dibandingkan dengan yang dx kuadrat minus y kuadrat ataupun dxy. Jadi semua yang mengandung X dan Y tapi tidak ada Z-nya, itu akan naik secara energi. Nah, apakah Jahn-Teller effect itu berpengaruh juga kepada ligan-ligan lainnya? Ya, jawabannya ini ya. Jadi kalau tadi kita lihat data stabilitas Irving-Williams pada ligan etilen diamin, kemudian air dan sebagainya, ternyata juga terjadi pemanjangan dari ikatan aksial CuO. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk etilen diamin saja tidak tanpa H2O misalnya. Ternyata juga sama, terjadi panjang ikatan aksial untuk Cu dan N ya, karena etilen diamin ya, mengikat pada sisi N, nitrogen, dan ternyata untuk yang ikatan aksialnya meskipun di sini agak bengkok ya ikatannya ya. Jadi ya karena itu meruah ya, jadi ada saling tarik menarik antar ligan konformasinya. Jadi lebih panjang 2,70 Armstrong. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi dari data log K1 untuk ligan etilen diamin. Nah, sekarang Anda tahu bahwasannya kestabilan dari Cu itu bertambah atau kalau kita lihat di double hump curve-nya ini puncaknya yang harusnya ada di D itu sekitar D7 ya. Ternyata puncaknya berada di D9 di Cu2. Nah, ini kenapa kok kayak gini? Itu karena CFSE kestabilan itu bertambah karena distorsi Jahn-Teller. Jadi distorsi Jahn-Teller itu meningkatkan kestabilan untuk logam Cu valensi 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas distorsi Jahn-Teller itu konfigurasi apa saja yang memungkinkan terjadi. Yang memungkinkan terjadi tentunya yang ada degenerasi itu tadi. Artinya keadaan dasar pada suborbital EG itu terisi oleh elektron dengan jumlah yang tidak sama. Misalnya D4 untuk jadi untuk D9 kita tahu bahwasannya untuk high spin maupun low spin, spin rendah maupun spin tinggi bisa mengalami Jahn-Teller effect. Nah, tapi untuk
yang lainnya D4, D7 dan D8 juga bisa, tapi hanya pada keadaan tertentu saja. Untuk D4 itu adalah dalam keadaan spin tinggi, di mana pengisiannya orbital EG hanya terisi 1 elektron. Dan hal yang sama adalah untuk D7, tapi untuk kali ini spin rendah ya. Jadi dengan 6 elektron berada di berpasangan di T2G, menyisakan 1 elektron mengisi EG. Jadi di sini terjadi degenerasi, ada elektron dengan jumlah yang tidak seimbang mengisi pada suborbital EG. Ini terjadi Jahn-Teller effect. Contohnya CO2 dan nikel 3 itu D7. CO itu 9 dikurangi 2, 7. Nikel itu 10 kurangi 3, 7. Nah, kemudian D8. Untuk kompleks D8 hanya pada low spin saja. Jadi pada kondisi low spin tentunya kita tahu bahwasannya elektron dipasang-pasangkan terlebih dahulu, dan pada suborbital EG akan ada 2 elektron berpasangan, sementara di salah satu yang lainnya itu kosong. Jadi untuk D8 low spin contohnya kobalt 1, nikel 2, palladium 2, rhodium 1, platinum 2, dan emas 3 itu bisa mengalami distorsi Jahn-Teller. Untuk D9, Cu2 dan Ag2 itu baik low spin maupun high spin bisa mengalami distorsi Jahn-Teller. Nah, selanjutnya kalau kita lihat distorsi Jahn-Teller itu akan menyebabkan perubahan struktur dari oktahedral akan menjadi cenderung ke tetragonal karena ikatan pada sumbu aksial Z bertambah ya. Jadi bentuknya kalau dilihat di gambar, sebelah kiri itu oktahedral, mengalami JT menjadi tetragonal ya. Nah, distorsi tetragonal yang ekstrim akan menyebabkan hilangnya ligan aksial membentuk kompleks segi 4 planar atau square planar ya, segi 4 datar ya. Jadi distorsi tetragonal merupakan peregangan ikatan aksial metal ke ligan pada sumbu aksis Z dan pemendekan ikatan dalam bidang. Nah, contohnya Cu2 yang mengalami distorsi secara Jahn-Teller akan kompleksnya akan tetragonal. Sementara kalau spin rendah nikel 2 itu biasanya berbentuknya segi 4 planar. Nah, jadi ada pilihan untuk kompleks logam mulia ya, CORHIR 8910 itu dan tentunya periode di bawah-bawahnya itu ada pilihan, biasanya mereka prefer baik itu tetragonal maupun segi 4 planar. Nah, jadi kalau kita diminta, mungkin minggu yang lalu sudah digambarkan bahwa seperti apa bentuk splitting untuk T2G dan EG pada segi 4 planar, ya gambarnya seperti yang tadi ya. Jadi dibandingkan dengan oktahedral di sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu adalah splitting energi untuk kompleks segi 4 planar. Jadi bentuknya bukan T2G lagi namanya, T2G dan EG, tapi DXZ, DXY, DZ kuadrat, dan DX kuadrat minus Y kuadrat. Jadi namanya agak lebih panjang untuk diingat, tapi sebagai patokan adalah yang mempunyai huruf Z kita letakkan di bawah. Jadi maksudnya di bawah baik pada T2G-nya maupun dari EG-nya ya, karena masing-masing tersplit. Jadi semua ion logam spin tinggi untuk D8 itu biasanya oktahedral atau tetahedral. Tapi untuk spin rendahnya itu biasanya segi 4 planar. Jadi ada pemilihan semacam ini. Jadi untuk logam dengan spin rendah, misal valensi 2, D8, contohnya ya, nikel 2, palladium 2, platinum 2, emas 3, kobalt 1, rhodium 1, dan iridium 1. Itu semuanya D8. Nikel itu 10 kurangi 2, 8. Palladium 10 kurangi 2, 8. CO itu 9 dikurangi
CO1 ya, dikurangi 1, 8, CORHIR itu satu golongan, beda periode, itu semuanya di 8. Itu akan lebih memilih kepada square planar. Nah, ini karena ada efek juga dari Jahn-Teller distortion yang lebih kuat ya. Jadi akan cenderung memilih ke square planar daripada tetrahedral. Untuk tetrahedral kita jumpai pada CU2 ya. Nah, jadi cara ngelihatnya ya dari tabel periodik golongan 9, 10, 11 ya. CO, NI, CU, kemudian yang di bawahnya CO kan CORHIR, NI PDPT, CU AGAU. Nah, ini golongan 9, 10, dan 11. Nah, makin ke bawah dalam satu golongan, ya, makin ke bawah periode dalam satu golongan itu, deltanya itu akan semakin bertambah. Nah, jadi kalau kita lihat untuk logam spin terendah D8, yang mana biasanya akan memilih koordinasi segi 4 planar. Jadi ion golongan 9 bervalensi 1 maupun yang golongan 10 bervalensi 2 atau golongan 11 yang bervalensi 3, maka akan masuk ke dalam D8. Orbital D-nya akan terisi sebanyak 8 elektron. Ya kan ya, 9 dikurangi 1, 8, 10 kurangi 2, 8, 11 dikurangi 1, 8. Nah, logam D8 ini biasanya memilih koordinasi segi 4 planar pada kondisi spin rendah. Nah, kalau kita lihat, terus itu kan biasanya untuk deret pertama ya. Kalau deret kedua dan ketiga, sehubungan dengan deltanya yang semakin bertambah besar, maka semua, misalnya di sini yang terjadi adalah semua kompleks platina itu adalah spin rendah dan segi 4 planar. Sedangkan kompleks nikel 2, nikel golongan 10 ya, yang merupakan nikel 2 kebanyakan oktahedral pada spin tingginya. Nah, jadi untuk spin tinggi masih memungkinkan untuk oktahedral tentunya. Nah, kalau kecuali untuk ligan yang kuat. Jadi efek ligan bisa dilihat dari sini. Nikel 2 dengan kondisi spin tinggi, kompleksnya oktahedral. Tapi kalau ligannya kuat, misalnya dengan cyano, maka bentuknya segi 4 planar. Yang perlu kita catat di sini juga untuk CU3 dan AG3 itu jarang ya ada. Jadi biasanya kita fokusnya tetap di D9 CU2. Iya, kemudian untuk kompleks CO, NI, RH, PD, IR, PT, dan AU itu biasanya AU3. Jadi untuk CU3 dan AG3 itu jarang terbentuk. Selanjutnya, kita lihat masih pada D8, dalam hal ini adalah kalau nikel ya nikel 2, palladium 2, platinum berarti platinum 2, kalau emas 3, kalau rhodium 1. Jadi bisa dihitung sendiri ya dari tabel periodik ini. Rhodium misalnya itu kalau D8 berarti rhodium 2. 9 rhodium 1, 9 dikurangi 1 kan 8. Nah, jadi karena peningkatan delta ke bawah dalam satu golongan, sebagian besar kompleks Ni2 berbentuk oktahedral pada spin tinggi. Jadi untuk golongan pertama itu masih bisa untuk oktahedral ya pada spin tingginya. Tapi untuk golongan kedua dan ketiga, contohnya di sini kita bicara Ni, setelah Ni di bawahnya ada, setelah kita lihat golongan 10, di bawah nikel itu ada palladium dan platinum, yang mana deltanya itu semakin besar ya. Jadi kalau kita bahas pada platinum dan palladium, itu untuk yang paling bawah dulu, platinum 2 itu semua kompleksnya biasanya
segi 4 planar dan biasanya low spin atau spin rendah. Nah, untuk palladium itu masih bisa spin tinggi dan spin rendah. Satu-satunya kompleks spin tinggi adalah palladium hexafluoro ya, hexafluorin ion 4 minus ya, atau juga PDF2. Nah, sementara yang lainnya adalah persegi 4 dengan spin rendah. Nah, jadi ini contohnya ya untuk nikel yang spin tinggi masih bisa oktahedral, tapi kalau spinnya rendah tentunya square planar ya, persegi 4 planar. Untuk palladium dan platinum itu hampir kesemuanya segi 4 planar. Palladium 2, platinum 2, emas juga karena dia ada di deret ketiga, segi 4 planar. Rhodium 1, kalau kita lihat di sini dengan berbagai ligan ya, itu memilih segi 4 planar. CO itu termasuk kuat ya, karbonil. Nah, kemudian untuk palladium 2 di sini dengan ligan yang meruah, kita lihat juga terbentuknya square planar, segi 4 planar. Karena palladium ada di deret kedua ya, cenderung lebih menyukai square planar juga atau segi 4 planar. Nah, jadi ini kaitannya dengan pemilihan ligan ya. Jadi nanti atau mungkin sebenarnya di awal kimia koordinasi saya rasa sudah disampaikan bahwasanya untuk ligan D8, D9, D10 itu untuk ion logam pada jumlah D elektron pada D8, D9, D10 itu akan lebih memilih bentuk segi 4 planar. Nah, itu biasanya di awal-awal malah sudah disampaikan pada saat kita membahas bilangan koordinasi. Nah, jadi saya nggak tahu sudah disampaikan atau belum, tapi ya ini buat tambahan aja. Kemudian, kompleks tetrahedral disukai oleh ion logam dengan CFSE rendah. Misalnya, untuk Seng 2, D10 ya, CFSE-nya kan 0. Jadi perbandingannya untuk tetrahedral dan square planar seperti itu. Square planar itu Jandler efek, kemudian juga D8, ya, low spin, dan beberapa D8 high spin. Kemudian untuk D10 dengan CFSE 0, D10 itu kan berarti Seng 2 ya, itu CFSE-nya 0. Kalau Anda lihat di tabel untuk D10 itu CFSE-nya 0, itu akan menyukai bentuk tetrahedral. Nah, untuk ligan donor sigma dalam deret spektrokimia, artinya yang berada di sebelah paling kiri ya, itu biasanya cenderung menghasilkan kompleks tetrahedral juga. Contohnya ya dari air ke kiri, air kemudian Cl, aquo ya, ke kiri ada Cl, Br, I dan sebagainya, itu akan prefer ke yang tetrahedral. Nah, kemudian untuk H2O, aquo sendiri, kemudian untuk F ya, kemudian ligan amonia itu membentuk oktahedral. Nah, makin kuat ligannya, makin medan kuat, akan makin memilih ke segi 4 planar. Jadi kalau dilihat di tabel sebenarnya di gambar yang di bawah itu ya, tetrahedral, oktahedral maupun segi 4 planar. Makin ke kiri itu makin kecil CFSE-nya, berarti makin kurang stabil secara kompleks, kestabilan kompleks. Makin ke kanan itu makin besar CFSE-nya, makin kuat kestabilan kompleksnya. Nah, jadi kita lihat untuk nikel 2 misalnya, itu memiliki CFSE tinggi, 1,2 delta, itu tidak membentuk tetrahedral, tapi square planar. Kompleks tetrahedral itu biasanya terjadi untuk nikel yang dengan ligan lemah, medan lemah Cl4 atau I4. Jadi hubungannya bisa dilihat di gambar ini. Jadi Anda kalau nggak hafal, ya minggu kemarin sebenarnya kita sudah bahas ya bagaimana menghafalkan deret spektrokimia tanpa kita harus menghafal. Artinya hanya memahami saja, oh kira-kira kalau F itu halogen itu pasti sebelah kiri H2O. Kalau ligan dengan ikatan pi atau aromatik itu biasanya di sebelah kanan dan seterusnya. Nah, ini bisa dihubungkan lebih lanjut. Yang di sebelah kiri itu biasanya lebih menyukai tetrahedral, yang sebelah kanan itu segi 4 planar. Kemudian yang di sebelah kiri itu CFS-nya rendah, sebelah kanan CFS-nya tinggi.
Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan antara kompleks oktahedral dengan tetrahedral, itu biasanya kita akan meninjau deltanya ya, jadi jarak antara T2G dengan EG pada oktahedral. Tapi kalau tetrahedral kita tidak menyebut T2G dengan EG. Tetrahedral kita menyebutnya karena yang ada di bawah itu 2, sementara yang di atas itu 3, jadi yang di bawah itu E, tapi nggak pakai G. Karena ini non-Gerard, jadi tidak secara simetri dia tidak Gerard. Kalau yang di sebelah kanan oktahedral itu T2G karena Gerard secara simetri, kalau EG itu Gerard juga secara simetri. Sepertinya di Unsur tidak ada kuliah simetri, jadi saya hanya jelaskan pokoknya G itu Gerard. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu tetrahedral itu ungerard, jadi namanya bukan EG tapi E saja dibalik. Yang di atas itu T2-nya juga bukan T2G tapi T2 saja untuk tetrahedral. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya untuk atau donor dalam koordinasi tetrahedral, yang terjadi adalah delta untuk tetrahedral itu akan jauh lebih kecil daripada delta oktahedral dalam ligan yang sama. Jadi dengan ligan yang sama, contohnya kobalt dengan ligan NH3 4 buah atau ligan NH3 6 buah, sama-sama kobalt. Ketika membentuk oktahedral dan tetrahedral, maka perbedaan deltanya adalah delta tetrahedral itu adalah 4/9 kali delta oktahedral. Jadi delta untuk oktahedral itu cenderung lebih besar. Nah, delta untuk tetrahedral cenderung lebih kecil. Besarnya berapa? Perbandingannya delta tetrahedral biasanya adalah 4/9 dari delta oktahedral untuk logam yang sama dengan ligan yang sama. Nah, kalimat terakhir tidak ada subskrip G pada delta tetrahedral. Nah, tadi sudah saya bilang karena kompleks tetrahedral itu tidak mempunyai pusat simetri. Sementara kalau oktahedral punya ya pada atom logam pusatnya. Sementara kalau tetrahedral itu kalau kita lihat secara simetri tidak ada pusat simetrinya. Nah, sudah selesai ternyata untuk kuliahnya sampai di sini untuk teori medan kristal selesai. Nah, di pada Eldiru saya sudah menyiapkan kuis. Silakan dikerjakan kalau nggak salah sampai minggu depan ya, atau 2 minggu lagi, saya kurang tahu. Dilihat aja nanti kuisnya, kalau nggak salah saya bisa coba 2-3 kali gitu buat latihan. Silakan dikerjakan. Untuk teori medan kristal selesai sampai di pertemuan ini. Minggu depan kita akan membahas teori yang lebih susah, makanya lebih singkat ya, teori orbital molekul. Setelah itu kita bahas tentang kestabilan, yang itu tadi ya, kaitannya sama deret Irving Williams, sama efek dari Jahn-Teller, kemudian kestabilan secara termodinamika, efek Kelat dan sebagainya, yang nanti sebenarnya babnya belum selesai karena masih nyambung lagi ke mekanisme reaksi anorganik. Jadi dari sini dipahami, bisa paham pertemuan 2-3 pertemuan berikutnya. 2-3 pertemuan berikutnya paham, bisa paham 7 pertemuan untuk semester berikutnya. Kira-kira semacam itu. Jadi masih satu akar ya. Jadi jangan dilepas-lepas, jangan dilupa-lupakan gitu. Jadi semester depan kalau Anda lupa materi yang ini, Anda akan agak kesulitan gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Ada kuis di Eldiru, daftar hadir jangan lupa diisi. Ada pertanyaan?